من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد. Khotib kita pada hari ini yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Buya Dr. Sa'ad Ibrahim, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah Buya sudah bersama kita beserta rombongan. Sekali lagi untuk khotib kita pada hari ini yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Buya Dr. Sa'ad Ibrahim, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah Buya sudah bersama kita. Selanjutnya kas masjid kita, kas pekan lalu 31.417.000, infak Jumat 2.960.000, infak mingguan 1.141.000, kota infak 6.570.000, infak parkir sandal 840.000, jumlah 42.928.000 rupiah. Dikeluarkan untuk imarah 2.100.000, sabun dan kantong plastik 130.000, alat kebersihan 290.000, bayar listrik PLN 3.467.000, pengeluaran sebesar 5.987.000. Saldo untuk kas masjid kita sampai hari ini berjumlah 36.941.000 rupiah. Kita lanjutkan dengan kas yatim kita. Kas pekan lalu 72.801.000, infak Jumat 1.340.000, infak mingguan 649.000. Alhamdulillah tidak ada pengeluaran. Saldo untuk kas anak yatim kita sebesar 74.790.000. Demikian pengumuman keuangan. Tak henti-hentinya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak saudara jamaah yang berinfak di masjid kita ini untuk imarah masjid kita maupun untuk anak yatim kita. InsyaAllah setiap tahunnya kita selalu menyantuni anak yatim. Sementara jumlah atau saldo anak yatim kita sampai hari ini baru berjumlah 74.790.000. Terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الناس في الأرض خلائف وأمرهم بأداء الأمانة وإقامة العدالة ونهاهم عن الظلم والخيانة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar Jumu'ah ini disampaikan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Di antara perintah Allah ialah supaya kita
memahami, merenungkan, mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, ya Allah, pemilik semua kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau terhadap segala sesuatu maha kuasa. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan sabab nuzul dari ayat ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a rabbahu ayyaj'ala mulka faris war rum fi ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah untuk menjadikan kekuasaan Persia dan kekuasaan Romawi menjadi kekuasaan yang dimiliki oleh umat. Seperti diketahui, pada masa Nabi di sekitar Makkah Madinah ada dua kekuasaan besar. Satu adalah kekuasaan Persia, dan satunya ialah kekuasaan Romawi. Pendek kata, dalam istilah sekarang, dua negara itu merupakan superpower pada waktu itu. Satu dan lainnya saling mengalahkan. Sampai juga diabadikan di dalam surat Ar-Rum, Wulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di walabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, dan seterusnya. Sesudah Nabi memohon Allah seperti itu, maka kemudian Allah memberikan tuntunan kepada Nabi, tentu termasuk kepada kita. Maka Allah turunkan melalui malaikat Jibril ayat 26 surat Ali Imran tersebut. Dari surat itu kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah. Allah adalah Al-Qadir,
Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Aziz, dan lain sebagainya, yang mencerminkan bahwa Allah Maha Kuasa. Lalu sebagian dari kekuasaan Allah itu diberikan kepada manusia, tentu sebagian kecil dan sangat kecil sekali. Maka manusia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini sebagai khalifatullah fil ardh. Maknanya lagi, kekuasaan apapun yang dipegang oleh manusia sesungguhnya merupakan sesuatu yang dipinjamkan oleh Allah sebagai al-milkul mustaq, sebagai milik atas dasar pinjaman kepada Allah. Dan pasti, sekali lagi pasti, tidak hanya tu'til mulka man tasya, tapi lalu diberikan lagi wa tanzihul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Pastilah segala kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ajaran yang pertama dari ayat ini, Allah memberikan tuntunan teologis, tuntunan akidah. Kekuasaan apapun yang dipegang oleh manusia, sadari betul bahwa itu pinjam atau dipinjami dari Allah, yang sewaktu-waktu bisa diambil. Yang kedua, oleh karena dilanjutkan oleh ayat tersebut dengan ungkapan wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, engkau muliakan orang yang kau kehendaki dan engkau rendahkan, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Maka maknanya, kekuasaan itu bukan tanda kemuliaan. Maka ini pun juga bagian dari ajaran akidah kita. Ketika kekuasaan diberikan kepada kita, sadarilah bahwa itu bukan tanda kebaikan. Karena kalau itu tanda kebaikan, padahal akhirnya juga akan dicabut oleh Allah. Maknanya kemudian kebaikan kemuliaan itu lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan baru punya nilai kalau kemudian yang pertama, kekuasaan itu dilaksanakan untuk menunaikan amanah, untuk menegakkan keadilan, bukan untuk membuat kezaliman, bukan untuk dikhianati. Maka dengan ajaran yang seperti ini, menegakkan amanah, dalam beberapa tafsir At-Tabari itu terkait dengan taat kepada Allah, berusaha untuk taat kepada Allah, dan menghindarkan diri untuk bermaksiat kepada Allah. Dengan kata lain, menunaikan amanah itu maknanya menjaga agama Allah. Yang kedua, kemudian ada iqamatul adalah, menegakkan keadilan. Maka menegakkan keadilan ini lebih dalam konteks bagaimana agama itu ditegakkan, yang salah satu ajaran pentingnya ialah agama mengajarkan keadilan. Kalau kedua hal ini diabaikan oleh sebuah kekuasaan, maka ketika kekuasaan itu dicabut oleh Allah,
bukan lagi yang berlaku wa tu'izzu man tasya, tapi yang berlaku adalah wa tudhillu man tasya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita yang berkuasa, akhirnya juga kekuasaan itu selesai. Apakah kemudian kita atau yang berkuasa tersebut dimuliakan oleh Allah masuk pada man yang disebutkan watu izzuman tasya, ataukah masuk pada man yang diungkapkan watu dhillu man tasya? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sekalipun demikian, rasanya ada tanda-tanda. Apakah ketika kita kemudian selesai berkuasa, entah itu sekedar menjadi ketua RT, ketua RW, maupun yang lebih tinggi, kalau kemudian selesai dari menjabat itu, lalu kita masih disapa, masih diajak bicara, masih banyak orang yang suka pada kita, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berada pada level yang bawah, entah karena dimarginalkan atau hal yang lain, pendek kata orang-orang yang kecil. Nah, kalau orang-orang yang kecil itu masih kemudian mau kita ajak bicara, bahkan nyapa kita, maka rasanya itulah tanda-tanda bahwa kita masuk pada kategori watu izzu man tasya, dan engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan berbicara pada hambanya, pada Bani Adam. Allah sampaikan, wahai anak Adam, mengapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk? Lalu si hamba berkata kepada Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau Rabbul Alamin? Lalu dalam hadis itu dikatakan, ketahuilah, andai kata engkau menjenguk saudaramu yang sakit, maka sesungguhnya aku ada di situ. Mengapa ketika aku lapar engkau tidak beri makan aku? Bagaimana engkau lapar ya Allah, padahal engkau Rabbul Alamin? Andai kata orang yang ada di dekatmu itu lapar, lalu ketika itu engkau berikan makan, maka engkau akan mendapatkan aku berada di sisinya. Maknanya Allah berpihak pada yang lemah, Allah berpihak pada yang dimarginalkan, Allah berpihak pada orang-orang yang sakit,
orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula ungkapan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum di surat Al-Hasyr, supaya kemudian kekayaan itu tidak beredar hanya di orang-orang yang agniya, tapi supaya kemudian juga beredar pada orang-orang yang di bawah tadi. Maka sekali lagi, iqamatul adalah yang harus ditegakkan oleh siapapun yang diberikan kekuasaan Allah itu bukan lalu keberpihakan kepada yang kuat, tapi berpihak pada yang lemah, berpihak pada yang dizalimi, berpihak pada yang dimarginalkan. Maka ketika kemudian orang yang berkuasa berpihak dengan orang-orang yang Allah sendiri berpihak, maka Allah akan berikan tanda bahwa sekalipun kekuasaan itu sudah tidak ada, maka ia mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Innal izzata lillahi jami'an. Sungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Maka sekali lagi berharaplah supaya kemudian kita yang diberikan amanah itu dapat kemudian menunaikan amanah dengan baik, menegakkan keadilan, menghindari khianat, menjauhi kezaliman. Maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Moga-moga Allah menolong kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asyakiru ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal bala wal waba wal wahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassuhu min buldanil muslimin 'amma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.